Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Langit dunia matahari memerah. Di batas cakrawala, kapal-kapal raksasa melayang, seolah mencabik langit dan menantang gravitasi. Dari kejauhan, Luffy, Loki, Hajrudin, dan para kru bajak laut Giant Warrior menyaksikan momen itu dengan pandangan serius. Mereka tengah dalam perjalanan menuju dunia matahari, tempat yang selama ini hanya dibicarakan dalam mitos dan legenda. Namun kali ini bukan sekadar petualangan biasa. Langkah mereka dituntun oleh ancaman nyata. Invasi besar-besaran armada angkatan laut yang menuju Pulau Elbaf. Ketegangan menekan udara seperti badai yang tak kasat mata. Ini bukan pergerakan biasa, ini adalah pernyataan perang. Luffy dan kawan-kawan menyadari bahwa dunia bawah bukan lagi tempat aman. Mata mereka tak bisa mengabaikan pemandangan mencengangkan. Lusinan kapal angkatan laut terangkat ke langit, bukan karena teknologi, melainkan oleh kekuatan seorang manusia, Admiral Fujitora. Ia mengangkat seluruh armada dengan manipulasi gravitasi, menciptakan konvoi udara yang menyerupai malaikat maut dari langit. Dan tujuan mereka satu, Elbaf. Fujitora tidak bergerak sendiri. Ia membawa kekuatan penuh dari markas angkatan laut dikirim langsung oleh Akainu. Ini bukan sekadar misi tempur biasa, tapi bagian dari strategi besar untuk membantu Ksatria Suci, simbol otoritas tertinggi pemerintah dunia, dalam menumpas ancaman yang dianggap paling berbahaya, bajak laut topi jerami dan sekutunya. Di balik perintah resmi itu, terselip maksud tersembunyi. Menghukum Fujitora atas keputusannya dulu yang membiarkan Luffy kabur dari Dressrosa tanpa konsekuensi. Kali ini, Fujitora harus membayar semua itu dengan darah dan kehancuran. Loki, sang pangeran Elbaf, berdiri tegak memandang langit yang kini dipenuhi kapal-kapal terbang. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak peduli pada angkatan laut saat ini. Baginya, dendam terhadap para ksatria suci jauh lebih penting. Namun dengan suara dalam dan penuh determinasi, ia menambahkan bahwa siapapun yang menghalangi jalannya, termasuk para marinir, akan ia hancurkan tanpa belas kasihan. Luffy yang mengenal betul kekuatan Admiral Fujitora segera memperingatkan Loki. Ia tahu kekuatan gravitasi Fujitora bukan main-main. Ketika di Dressrosa dulu, meski hanya bentrok singkat, Luffy bisa merasakan kedahsyatan kekuatan sang Admiral. Namun kini segalanya telah berubah. Luffy telah menguasai Gear 5 dan hakinya berkembang melampaui batas manusia biasa. Ia bahkan telah berhasil menaklukkan Kizaru, pengguna kekuatan cahaya. Bagi Luffy, Fujitora bukanlah target yang mustahil. Tapi meskipun begitu, ia tetap tidak meremehkan lawannya. Bahkan ia berkata, "Jangan pernah lengah. Fujitora adalah jenis musuh yang akan membalikkan keadaan dalam sekejap. Terutama kau, Loki. Dengan tubuh sebesar itu, kau adalah target sempurna bagi kekuatan gravitasi dan meteor-meteor mematikan miliknya." Hajrudin mengangguk setuju. Ia tahu serangan Fujitora bukanlah tipe serangan satu lawan satu biasa, tapi serangan masif, destruktif, yang bisa menghapus satu wilayah dari peta dunia. Di sisi lain, ketegangan antara Hajrudin dan Loki makin terlihat. Meski mereka bersaudara, pandangan mereka berbeda. Hajrudin yang mewarisi kebijaksanaan Raja Harald sangat memikirkan keselamatan rakyat Elbaf. Ia tahu bahwa pertempuran ini, sebesar apapun niat baiknya, akan membawa kehancuran bagi tanah leluhur mereka. Sementara Loki, pewaris kekuatan Raja Harald, hanya terfokus pada pertempuran dan kehormatan. Ia tidak peduli jika desa hancur,
asal musuh dikalahkan. Ini bukan sekadar perbedaan strategi, ini perbedaan prinsip. Di tempat lain, jauh dari langit Elbaf, di kedalaman lautan dunia baru, kekuatan lain tengah bangkit. Armada besar yang dipimpin oleh Laksamana Kizaru tengah bergerak menuju Pulau Hachinosu. Akainu tak hanya menyiapkan serangan ke Elbaf, tetapi juga mengincar markas bajak laut Kurohige. Kizaru mendapat misi untuk menumpas semua bajak laut yang sedang bertempur di sana, baik itu pasukan Kurohige maupun bajak laut Akagami. Ya, dunia kini memasuki babak perang besar. Aliansi tak terduga terjadi. Sengoku, Garp, dan beberapa anggota SWORD tampak berada di Hachinosu dan bekerja sama dengan bajak laut Akagami. Tapi Akainu punya rencana keji. Kirim Kizaru saat kedua kubu sudah saling melukai, lalu jatuhkan palu keadilan pada saat mereka tak bisa bangkit. Sebuah strategi licik, namun efektif, sebagai balas dendam atas peristiwa Marineford 2 tahun lalu. Sementara konflik besar mulai meletus di berbagai belahan dunia, Morgans, sang raja berita dunia, menerima kabar demi kabar yang mengguncang. Di markas koran World Economic News, ia tertawa puas sambil membaca laporan tentang 2 pertarungan besar. Dragon melawan Garling di lautan, dan Sabo melawan Shamrock di pelabuhan milik pemerintah dunia. Bahkan, seorang informannya berhasil memotret saat Dragon menghantam Garling dengan serangan cakar naga. Serangan yang pada akhirnya menembus tubuh Garling dan menghentikan kemampuan regenerasinya. Vivi, yang berada di kantor koran bersama Morgans, tampak murung. Ia menyaksikan dunia kembali terbakar oleh peperangan. Ia tahu, Luffy yang baru saja keluar dari pertempuran brutal melawan Kizaru di Egghead, kini kembali harus menghadapi Fujitora. Harapannya sederhana, semoga Luffy tetap hidup. Ia juga menaruh harapan agar kru topi jerami membaca pesan tersembunyinya, tanda X di koran, sebuah simbol lama dari persahabatan mereka di Alabasta. Lalu berita lain datang dari Pulau Zou. Tempat itu diserang organisasi dunia bawah yang berafiliasi dengan Cross Guild. Mereka mengincar Road Poneglyph yang ada di sana. Carrot, yang kini menjadi pemimpin suku Ming, memimpin perlawanan. Ini adalah pertarungan besar pertama mereka tanpa Inuarashi dan Nekomamushi. Jika niat musuh hanya untuk menyalin batu itu, pertarungan bisa berakhir cepat. Tapi jika mereka ingin merebutnya, maka perang panjang akan meletus. Kembali ke Elbaf, Skopper Gaban kini tengah bertarung melawan kesatria suci dari keluarga Markus. Pertarungan itu bukan hanya soal kekuatan, tapi masa lalu. Gaban berkata, "Aku akan menyelesaikan urusan yang belum tuntas di God Valley. Ini adalah duel kehormatan, duel yang menentukan kelanjutan sejarah dunia." Di tengah pertarungan itu, kapal-kapal Fujitora akhirnya tiba. Mereka mendarat di pelabuhan dekat sekolah Walrus. Dari kabut yang menggulung, Fujitora muncul, berjalan di depan para serafim dan pasukan angkatan laut. Panel epik memperlihatkan langkahnya yang mantap, dengan ribuan marinir di belakangnya. Elbaf, negeri raksasa yang agung, kini menjadi panggung pertarungan terbesar dalam sejarah dunia. Langit telah dibelah, bumi pun siap retak. Ini bukan sekadar pertempuran antara bajak laut dan angkatan laut. Ini adalah bentrokan ideologi, kehendak, dan takdir. Dunia tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Pukulan untuk langit, ketika harapan berbentuk badai bernama Dragon. Langit dunia yang merah dan bergemuruh di Elbaf hanyalah bayangan dari badai sejati yang tengah mengamuk di samudra dunia baru. Di tengah kobaran perang antara armada Fujitora dan kekuatan Elbaf yang dipimpin Loki dan Hajrudin, di tempat lain yang lebih gelap, lebih jauh, lebih sunyi, kekuatan sejati yang telah lama tersembunyi akhirnya menunjukkan taringnya. Monkey D. Dragon, pria yang disebut sebagai manusia paling berbahaya di dunia, akhirnya turun tangan. Dan kali ini,
bukan untuk sekadar mengirim pesan perlawanan. Ia datang untuk memenggal kepala naga di puncak tertinggi kekuasaan. Serangan mendadaknya terhadap Saint Garling Vigeland, salah satu kesatria suci terkuat pemerintah dunia, menandai dimulainya bab terakhir dari sejarah panjang penindasan. Sebuah babak yang bukan hanya mengguncang tatanan dunia, tapi mengancam untuk menghapus eksistensi para dewa dari peta sejarah. Untuk pertama kalinya, publik menyaksikan kekuatan dragon yang selama ini hanya hidup dalam bisik-bisik legenda. Dalam sekejap, ia menghantam tubuh Garling dengan serangan mematikan yang bukan hanya menghancurkan fisik, tapi juga membatalkan regenerasi. Inilah yang membuat dunia terdiam. Bukan karena Garling kalah, tapi karena dia tak bisa bangkit kembali. Kemampuan regenerasi yang menjadi simbol keabadian dan keilahian Tenryubito direnggut dalam sekejap. Dunia bertanya dalam gemetar, apa sebenarnya kekuatan Monkey D. Dragon? Dan jawaban dari pertanyaan ini, jika terungkap seluruhnya, bisa saja menjadi kunci keruntuhan sistem dunia itu sendiri. Sampai saat ini, kekuatan dragon selalu diliputi misteri. Kemunculannya di Locktown dibarengi badai, angin dan petir menyertai setiap langkahnya. Banyak yang berspekulasi ia memiliki kekuatan untuk mengontrol cuaca atau bahkan gravitasi. Namun, jika ia mampu menghentikan proses biologis regenerasi yang dimiliki oleh Garling, sebuah kemampuan yang bahkan tidak bisa dihentikan oleh senjata biasa atau bahkan oleh haki biasa, maka ini bukan kekuatan biasa. Ini adalah kekuatan kelas dewa. Apakah ini bentuk dari buah iblis jenis baru? Atau apakah dragon adalah manusia pertama yang berhasil menyingkap dan menyatukan kekuatan dari senjata kuno dengan kekuatan buah iblis dan tekad sejarah? Kekalahan Garling, meskipun hanya satu nama, berdampak seperti bom waktu bagi stabilitas pemerintah dunia. Saint Garling adalah simbol kekuatan mutlak Tenryubito, sosok yang ditugaskan secara langsung untuk menjadi pengadil dunia atas nama Gorosei dan Imu. Ia bukan hanya prajurit, ia adalah lencana kekuasaan, figur ideologis, dan penegak absolut dari supremasi langit. Ketika sosok seperti itu roboh, dunia mulai bertanya, jika Garling bisa dikalahkan, siapa yang benar-benar tak terkalahkan? Apakah Imu kebal terhadap serangan semacam itu? Apakah Gorosei masih bisa dianggap sebagai makhluk di luar nalar jika seseorang seperti dragon mampu membatalkan keabadian? Dan yang lebih mengerikan, ini bukan hanya kemenangan fisik, tapi kemenangan ideologi. Dragon telah membuktikan bahwa dewa pun bisa berdarah, bahwa tirani yang telah membungkus dunia selama lebih dari 800 tahun bukanlah benteng tak tergoyahkan, melainkan tembok rapuh yang hanya menunggu satu pukulan tepat untuk runtuh. Serangan ini adalah lonceng kematian untuk ilusi ilahiyah yang telah dikultuskan oleh pemerintah dunia. Dengan 3 medan perang besar, Elbaf, Hachinosu, dan Zo. Namun, pertarungan dragon melawan Garling menandai sesuatu yang berbeda. Ini adalah serangan ke jantung keyakinan dunia. Fujitora bisa mengangkat kapal ke langit, Kizaru bisa menembus kecepatan cahaya, tetapi dragon menghancurkan sesuatu yang jauh lebih dalam, kepercayaan bahwa Tenryubito tidak bisa dikalahkan. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi jika pemerintah dunia kehilangan legitimasi moralnya di hadapan dunia? Sudah banyak kerajaan yang mulai memberontak, tidak ingin lagi membayar upeti ke Maria Joa. 7 kerajaan secara terang-terangan menyatakan revolusi. Sabo telah membangkitkan api pemberontakan di berbagai benua. Kuma, lambang eksperimen kejam mereka, kini menjadi martir yang hidup. Dan Garling, sang suci, kini menjadi yang pertama jatuh. Ini bukan sekadar kekalahan. Ini adalah domino pertama dari keruntuhan. Dan jika benar Garling dikalahkan secara mutlak, maka Gorosei akan dipaksa bergerak. Imu akan dipaksa keluar dari bayang-bayang. Dan dunia akan melihat bahwa dewa mereka selama ini adalah sosok yang berdiri di atas darah, kebohongan, dan sejarah yang dipalsukan. Dalam bayang-bayang kekacauan itu, Dragon berdiri bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai penyelamat. Ia adalah badai. Simbol kehendak yang sudah terlalu lama dipendam oleh sejarah. Simbol harapan bagi kaum tertindas, simbol kehancuran bagi penguasa langit. Jika ini benar-benar awal dari kehancuran Tenryubito,
maka sejarah akan mencatat nama Monkey D. Dragon bukan hanya sebagai pemberontak, tapi sebagai penghancur dewa. Dan perang yang akan datang bukan lagi sekadar konflik, itu akan menjadi pengadilan dunia. Tanda X di foto Luffy. Sinyal perang terakhir, kebangkitan Vivi, dan propaganda Morgans. Langit telah memerah, dunia telah berguncang, dan di tengah derasnya arus konflik global, satu tanda kecil mengguncang jagat raya. Sebuah X misterius yang terpampang di foto Monkey D. Luffy. Terbit di halaman utama World Economic News. Sebuah tanda yang mungkin terlihat remeh bagi mata awam. Namun bagi mereka yang tahu, mereka yang pernah mengikat janji dalam bayang-bayang kematian, itu adalah sandi suci. Panggilan purba yang hanya dimengerti oleh keluarga sejati. Keluarga yang dulu bersumpah melawan dunia bersama-sama, kru topi jerami. Tanda itu bukan kebetulan. Di saat dunia tengah terbakar dan armada angkatan laut terangkat ke langit oleh kekuatan seorang manusia bernama Fujitora, tanda itu muncul dengan waktu yang terlalu sempurna untuk disebut tak sengaja. Vivi, sang putri yang hilang, sang diplomat damai dari Alabasta, kini berada di tengah pusaran kegelapan dan kekuasaan. Ia tidak lagi sekadar saksi, ia telah menjadi pelaku sejarah. Dan dengan satu coretan tinta di foto sahabat lamanya, ia meniupkan nyawa ke dalam api revolusi yang nyaris padam. Tanda X adalah kode perlawanan, sandi rahasia yang dulu menyatukan mereka melawan krokodil di Alabasta. Kini, ia muncul kembali di tengah kabar bahwa Elbaf akan menjadi medan perang maha dahsyat. Fujitora turun dari langit bersama para Seraphim. Luffy, Loki, Hajrudin, dan raksasa lainnya bersiap menantang akhir dari tatanan lama. Tapi, simbol itu, ia membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar nostalgia. Itu adalah seruan senyap kepada masa lalu. Kepada Zoro yang pernah bersumpah tak akan pernah kalah lagi. Kepada Nami yang dulu menggores simbol itu di tangan demi membakar luka pengkhianatan. Kepada Sanji, Usopp, Chopper, Robin, Franky, Brook, dan Jinbe. Semua yang pernah berdiri di sisi kapten mereka, mengangkat tangan ke langit dan menyatakan, "Kami, satu dalam perlawanan." Simbol itu adalah bendera yang dikibarkan tanpa kapal. Vivi tak hanya memanggil mereka, dia membangkitkan ikatan yang telah lama tertidur. Tapi pertanyaannya kini menggelegar. Apakah Vivi akan kembali bergabung dengan kru topi jerami? Jawabannya bukan hanya mungkin, itu hampir pasti. Vivi kini tidak hanya sekadar sekutu. Ia adalah saksi langsung dari kebohongan pemerintah dunia. Ia hidup di balik dinding istana, melihat bayangan Imu dengan mata sendiri, mendengar rencana gelap para Gorosei, dan menyaksikan bagaimana Raja Kobra, ayah kandungnya, dibungkam dengan darah demi menjaga rahasia abadi. Vivi bukan lagi putri kerajaan. Dia adalah bukti hidup bahwa pemerintah dunia telah membunuh sejarah, mencabut kebenaran, dan menyebar keadilan palsu dengan tangan yang berlumuran dosa. Kini, dunia telah terbelah. Di Elbaf, pertempuran antara Luffy dan Fujitora akan mengguncang bumi. Di Hachinosu, Kizaru bergerak dengan rencana keji dari Akainu untuk menghabisi semua yang tersisa dari pertempuran para Yonko. Di Pulau Zou, Cross Guild menyerang untuk merebut Road Poneglyph terakhir. Dan di tengah semua itu, Morgans, burung gila pencinta sensasi, menebar berita dan membentuk opini dunia. Tapi kali ini, dia tidak bekerja sendiri. Dia bekerja bersama Vivi. Dan inilah yang membuat tanda X menjadi lebih dari sekadar simbol. Ia adalah senjata. Senjata informasi, senjata propaganda, dan senjata kebangkitan. Karena siapa yang mengendalikan berita, mengendalikan dunia. Morgans tahu itu. Vivi tahu itu. Dan mereka memilih untuk menaruh satu gambar Luffy dengan satu tanda sebagai kode merah dunia. Sebuah pesan dalam bayang. Perlawanan dimulai. Bangkitlah, topi jerami. Dan kini, sebuah pertanyaan menggema dari ujung Grand Line. Apa yang terjadi jika simbol kecil itu menyulut api yang tidak bisa dipadamkan?
Apa yang terjadi jika para mantan kru Luffy, para sekutu lama dari Alabasta, Water 7, Dressrosa, Zou, Wano, hingga Egghead, semua membaca pesan itu dan bergerak? Apa yang terjadi jika dunia yang selama 800 tahun tunduk pada satu kekuasaan gelap, kini bangkit dalam satu suara? Cukup sudah. Inilah babak awal dari akhir dunia lama. Bukan hanya pertempuran kekuatan, tapi pertempuran narasi. Dan dalam perang narasi, satu tanda X bisa lebih tajam dari pedang Mihawk. Jika tanda itu benar, jika Vivi benar-benar kembali ke kapal topi jerami, maka pemerintah dunia tidak hanya menghadapi para bajak laut biasa. Mereka akan menghadapi generasi yang bersatu oleh tekad, bukan oleh darah, oleh janji, bukan oleh kontrak. Generasi yang tak akan berhenti sampai dunia berubah, sampai tak ada lagi tahta kosong, sampai sejarah dikembalikan kepada yang berhak. Dan satu hal pasti, ketika X kembali muncul di tangan para kru, dunia akan tahu, inilah perang terakhir. Langit tidak lagi sekadar bentangan biru yang tenang. Ia telah terbelah, tergores merah oleh bara yang membakar dari segala penjuru. Elbaf, tanah para raksasa, kini menjadi altar darah tempat sejarah disembelih dan masa depan dipertaruhkan. Di sana, kapal-kapal melayang seperti kutukan, digerakkan bukan oleh mesin, tapi oleh tekad seorang manusia, Fujitora, yang menyeret seluruh angkatan laut naik ke langit demi satu kata, penghakiman. Dan mereka yang menunggu di bawah, bukan manusia biasa. Loki, sang pangeran Elbaf, berdiri bagai tiang dewa dengan mata menyala oleh dendam purba. Hajrudin, pewaris kebijaksanaan raja, memandangi langit dengan jiwa berkecamuk antara kehormatan dan kehancuran bangsanya. Luffy, sang pembawa senyum para budak, berdiri di antara raksasa dan legenda, memeluk badai seperti sahabat lama. Gear 5-nya bukan sekadar bentuk kekuatan, tapi manifestasi tawa melawan takdir. Namun, di luar Elbaf, jauh dari segala gemuruh dan cahaya, ada badai lain yang tak bersuara. Dragon telah bangkit, bukan dalam bisikan, tapi dalam dentum petir yang mengoyak jantung langit. Ia menghantam Saint Garling Vigarland dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Bukan pukulan biasa, tapi kutukan yang membatalkan keabadian. Darah ilahi menetes untuk pertama kalinya dalam 8 abad. Dan dunia diam. 1 detik keheningan yang lebih memekakan dari 1000 letusan meriam. Apa artinya jika dewa bisa dikalahkan? Apa artinya jika keilahian ternyata hanya mitos yang dilindungi oleh ketakutan? Dragon, dengan 1 pukulan, menghancurkan lebih dari tulang. Ia menghancurkan keyakinan. Ia bukan penyelamat. Ia bukan penjahat. Ia adalah badai yang dijanjikan oleh sejarah. Sementara itu, di pusat berita dunia, 1 foto terpampang. Bukan ledakan, bukan kapal tenggelam, tapi wajah Luffy dan 1 coretan X, tanda kecil. Sunyi, tapi di dalamnya terkandung jeritan ribuan jiwa yang tak bisa bersuara. Vivi tahu, Morgans tahu, kita semua tahu, itu bukan hanya pesan. Itu adalah sumpah yang terbangun kembali. Sumpah yang dulu dilafalkan di padang gurun Alabasta. Sumpah yang menolak dibungkam oleh takhta. Dan kini, setiap titik di dunia menjadi bara. Di Zou, tanah Ming dibakar oleh pengejar sejarah. Di Hachinosu, Kizaru datang bukan membawa keadilan, tapi kehancuran terencana. Di Elbaf, benturan kehendak bersiap memecah pulau itu menjadi legenda baru. Tapi yang paling berbahaya adalah bisikan yang menyebar dari 1 tanda X. Karena simbol itu bukan hanya ajakan, ia adalah lonceng perang terakhir. Sebuah pesan rahasia yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang pernah berdiri di sisi Luffy dan berkata, "Kami tidak akan mundur. Dunia akan kami ubah." Dan jika Vivi benar-benar kembali ke kapal, jika Dragon benar-benar mulai mengoyak jantung pemerintah dunia, jika semua sekutu, dari Alabasta hingga Egghead, bangkit dalam 1 suara, maka ini bukan lagi pemberontakan, bukan lagi perang. Ini adalah penghakiman terhadap surga. Langit telah jatuh, dewa telah berdarah, dan manusia kini menggenggam takdirnya sendiri.
Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.